Terus ini kita masuk ke artikelnya sekarang, Mbak. Tadi kan reviewmu. Nah, sekarang kita cek di artikel aslinya. Judulnya sama, eksperimental, oke, dikali ulang, terus next, abstrak. Nah, ini Mbak, pendahuluan latar belakang masalah. Saya baca sekilas, ini latar belakangnya termasuk bagus. Karena apa? Dia itu bisa menjelaskan secara detail terkait dengan kondisi terkait dengan warung kopi Klothok itu seperti apa. Nah, berarti ketika nanti kamu ingin meneliti di konteks yang berbeda, katakanlah Mbak Yuli ini pengen meneliti di Jati Jiwa, ya sudah, yang kamu sampaikan ya fenomena terkait dengan warung kopi Jati Jiwa. Sing iki iso model, nah, ini kan bahas kopi Klothok iki. Nah, ini berarti kan orang oleh skripsimu iki, karena kamu nggak sedang membahas warung kopi Klothok, tapi kamu membahas kopi Jati Jiwa. Nah, kalau yang ini bisa Mbak kamu pakai, tapi dengan catatan karena ini artikel berbahasa Indonesia, harus kamu sesuaikan bahasanya. Dalam artian apa? Ojo podo plek. Karena kalau sama persis nanti jadinya plagiat. Plagiat itu nggak boleh kalau dalam skripsi. Plagiat itu gampangannya podo, nyonto, nyontek, Mbak. Wong sing wis tau gawe tulisan iki mbok goblok ning nggon skripsimu itu nggak boleh. Harus diganti kalimatnya. Misalkan gini, Mbak. Nah, ini misalkan ada kalimat gini ya, tak kasih contoh untuk memparafrase. Parafrase ini istilahnya mengubah sebuah kalimat tanpa merubah maknanya. Kalimat awalnya seperti apa? Perkembangan e-commerce yang ada saat ini memberikan kemudahan, termasuk melakukan order kuliner secara online. Nah, dibalik wae kalian. Nah, misalnya seperti ini. Order kuliner secara online terus tak ketik saat ini, oh yang ada saat ini, ngomong ini saat ini saya ingin menawarkan kemudahan seiring dengan adanya e-commerce. Nah, ini tulisannya kecilin Mbak, tak gede ke ya? Sudah Pak. Nah, ini, udah jelas ya. Ini kamu bukanya di laptop atau di HP tak? Di HP Pak. Oh lah iya, saya tak gede ini ben sedang. Tapi sudah jelas Pak. Oh iya, ya wes. Jadi gini Mbak, contoh parafrase ya, merubah kalimat tanpa merubah makna. Kalimat awalnya seperti apa? Perkembangan e-commerce yang ada saat ini, koma, memberikan kemudahan termasuk melakukan order kuliner secara online. Titik. Dirubah jadi piye? Order kuliner secara online saat ini menawarkan kemudahan seiring dengan adanya tren e-commerce. Podo rak maknani? Sama Pak. Podo rak kalimatnya? Beda, cuma ditambahi kata. Nah, ini yang disebut dengan memparafrase, Mbak. Kalau kamu tetap ingin menggunakan artikel ini dengan semua bahasannya, nah, boleh, tapi harus kamu parafrase. Nah, supaya apa? Tidak terdeteksi sebagai plagiat. Karena nanti kalau kamu bikin bab 1 sampai 5 sudah selesai mau ujian skripsi harus memenuhi syarat uji plagiasi. Ada software yang namanya plagiasi checker. Nah, di situ kalau nilai plagiasi skripsimu dibandingkan dengan semua tulisan yang ada di internet, ternyata podo, dalam artian dia itu punya kemiripan lebih dari 30%, skripsimu itu tidak bisa diujikan di sidang.
Eman-eman lah, Mbak. Nggih, Pak. Eman-eman. Nah, solusinya apa? Kamu parafrase. Nah, itu cara pertama, Mbak. Cara kedua Nggih. yang saya rekomendasikan, yang lebih aman sebenarnya adalah dengan mencari versi bahasa Inggris dari artikel ini, Mbak. Dengan menggunakan artikel berbahasa Inggris, kamu translate ke bahasa Indonesia, nanti tulisannya otomatis akan berbeda. Ketika itu berbeda, nanti ketika diuji cek plagiasi, otomatis hasilnya akan rendah tingkat kesamaannya. Bahasa Indonesia, Mbak, yang ngomong misalkan I love money. Bahasa Indonesianya saya suka uang, saya cinta dengan uang. Kan wis beda atau kalimat wi. Hurufnya wis lain toh. Itu ketika Nggih. diuji plagiasi lulus, Mbak Wi. Terdapat perbedaan di antara dua kalimat itu. Hal yang sama juga terjadi di skripsimu ini nantinya ketika pakai artikel ini kamu kopas mentah-mentah. Jangan sampai seperti itu. Nah, tadi nanti di bagian bawah juga saya tunjukkan, Mbak. Kayaknya ada ini artikel yang jadi rujukan utama. Kita lanjut ya. Iya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang masih dibingungkan mungkin, Mbak? Cukup, Pak. Sudah sedikit Ya. paham. Saya lanjutkan ya. Ini pelan-pelan aja. Kalau kamu bingung langsung tanya boleh. Ini enggak saya nilai, Mbak. Santai wae lo ya. Nggih, Pak. Kan ini gue ngisi liburan wae daripada racet dong. Nggih, gabut, Pak. Terus masuk ke hipotesis. Nah ini saya kasih catatan juga, Mbak, ini. Pengembangan hipotesisnya lengkap. Sebenarnya sombong gue ini, Mbak. Tapi hati-hati dengan plagiasi. Solusinya kamu nyari dukungan dari artikel lain berbahasa Inggris. Ini cara kedua. Cara pertama, Mbak, parafrase mau. Terserah kamu mau pakai yang mana. Tapi saya tetap merekomendasikan dengan cara artikel berbahasa Inggris. Nah, ini pengembangan studi terdahulu yang mendasari munculnya hipotesis 1, eksperimental marketing, diduga kamu prediksikan, kamu ramalkan akan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Nah, itu hipotesisnya. Kok iso Mbak Yuli itu berpikir seperti itu? Soalnya gini, Pak, penelitian terdahulu itu sudah banyak yang membuktikan bahwa yang namanya eksperimental marketing itu akan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Mosok, Mbak, sopo wae? Ada, Pak. Kaniope 2015, Yun 2003, Ostruk 2015, dan seterusnya, Pak. Ini orang-orang yang sudah meneliti pengaruh eksperimental marketing terhadap kepuasan konsumen. Itu yang menjadikan saya untuk menurunkan hipotesis pertama ini, Pak. Bahwa saya juga meramalkan sama seperti mereka, Pak. Bahwa eksperimental marketing itu nantinya akan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Nah, itu, Mbak, makna dari pengembangan hipotesisnya. Pak. Logika yang sama juga ada di variabel-variabel yang lainnya. Ada pengaruh-pengaruhnya. Terus ini model. Nah, ini loh, Mbak. Aku mau conggonmu ini. Sumber penelitian dahulu dari Ostruk 2015. Nah, mungkin ya, aku udah ngecek ini. Bisa jadi artikel aslinya dari model ini adalah Ostruk 2015. Nah, ini saranku downloadan ceken gambar ini podo plek karo iki apa beda lho. Nek podo mungkin ki iso mbok nggo sebagai rujukan utama. Kowe malah nganggo kuwi wae artikel musim iki dienggo sebagai artikel penunjang, artikel pelengkap. Jadi artikel utama mungkin nganggo Ostruk, penunjangnya iki si Alma 2019 iki. Tuh. Berarti cari yang Ostruk itu tadi ya, Pak? Luwih kuat iki, luwih aman gue plagiasimu juga. Dan saya yakin ini lebih lengkap isinya dibandingkan Alma. Iya. Nanti bisa saya cari, Pak. Dan harapanku kamu juga bisa nemu kuesionernya di sini. Soalnya gue Alma ini ora dituduhne, Mbak. Nggih, gak ada, Pak, soalnya. Iya, terus tak lanjut ke meneh tomo. Turun. Oh iya, ini Mbak, gonmu ini ada yang namanya uji mediasi. Nah, kalau kamu pengen belajar yang namanya uji mediasi itu, ini dengan asumsi kamu pakai ini sebagai skripsi ya.
Nah, kamu bisa lihat skripsinya Mas Rizky, Mbak. Rizky 2015, yang wis tak share ning grup. Kui ono contoh pengujian mediasinya. Nah, itu bisa buat gambaran awal nanti, Mbak. So, Mbak nek kowe iki ngolah data, caranya kurang lebih yo hampir sama dengan itu kok nanti. Nanti lihat lagi, Pak. Anu kamu cek di bab 4 nanti. Itu contoh penghitungannya. Nah, nanti jangan khawatir, di semester depan kan ada mata kuliah Labcom. Nah, itu kamu diajari prakteknya oleh Bu Aryani secara detail piye langkah-langkahnya dari awal sampai akhir ngono, Mbak. Jadi aja bingung. Iki gur monggo buka tok wae, gur ngerti oh wujudnya kaya ngene iki to nek arep ana uji mediasi. Ngono kuwi tok sik bae. Nggih, Pak. Terus saya lanjutkan. Nah, ini Mbak, tandoni abang, Ostruk 2015 ini. Jadi mbok golek ning Google, aku yakin ketemu ki insyaallah iki. Gampang ya. Karek mbok kopas bae engko. Terus ini turun lagi. Ini artikel berikutnya ya, yang artikel internasional. Ini walaupun penerbitnya di Indonesia, penerbitnya ini dari UNES dan Semarang, penelitinya juga wong Indonesia. Dari UNES juga, Fatin dan Ida iki. Kita yang Pekalongan, nah, kafe yang Pekalongan. Nah, tapi kan dia pakai bahasa Inggris. Nah, ini juga menarik ini. Ini juga ada uji mediasinya, Mbak. Nah, kowe sinau sing artikel kopi klothok karo Pekalongan iki podo-podo ono mediasine. Nah, kowe berarti maca nggone Rizky malah pas nih, Iya, Pak. Terus apa lagi tadi yang saya garis bawahi? Oh, ini. Nah, ini toh Mbak, saya bandingkan antara apa yang ada di reviewmu dengan apa yang ada di artikel aslinya, ternyata beda, Mbak. Bedanya apa? Artikel aslinya itu ternyata komplit yang jenenge riset gap kuwi. Jadi perbedaan studi saiki dengan sing ben kuwi malah dibahas komplit ning ngene. Tapi kok orang mbok jupuk ngono lho. Berarti kan kayaknya mungkin karena itu ya, pemahaman Mbak Yuli terkait dengan konsep dari riset gap itu belum kuat ya, belum matang ya kita ya. Iya, Pak, belum matang belum paham. Justru harapanku dengan adanya sesi seperti ini kan kamu lebih paham dibandingkan sebelumnya. Makanya makanya aku pakai pola private ya kayak gini. Jadi satu-satu ini ben aku mudeng iso metani lho. Iki mahasiswa iki sejauh mana sih pemahamannya, sing iki sejauh mana sih ngono kuwi. Ada sing daftar 5 tok ya wis beneran aku ora kesel. Nah, karepku kan kabeh iso daftar kok gur 5 tok. Nah, ini gini Mbak. Jadi ternyata yang namanya sopo ki mau jenenge. Sopo sih ki? Fatin. Nah, Fatin dan Ida 2018. Fatin. Fatin dan Ida ini ternyata lengkap banget Mbak pembahasannya. Dek ini bahas ngene iki, Mbak. Nah, ada yang namanya iki wis tak abang iki mau. Loh kok jadi ilang abang ya? Wis ngene wae tak abang meneh. Jadi ceritanya itu Mbak, si penulis ini bisa mengidentifikasi masalah secara jelas terkait dengan martabak platinum Cafe Ruby di Pekalongan. Ini gampangannya ya warung makannya lah. DE kuwi menyatakan bahwa ada fluktuasi penjualan tahun 2016-2017. Fluktuasi itu kan naik turun. Menurut Mbak Yuli itu masalah nggak? Iya, bermasalah, Pak. Iya toh, karena apa? Harapannya kan wong dodolan ini ya payu terus, nek iso ya semakin lama semakin meningkat, ngono to ideale. Nah, tapi yang terjadi adalah apa? Ini ada yang namanya fluktuasi. Jadi sok badine akeh, sok badine sithik, sok malah rugi, sok malah untung gede, ngono kuwi lho Mbak fluktuasi iki. Kan ra cetha berarti iki. Jadi masalah iki. Piye carane supaya martabak platinum Cafe Ruby kuwi iso untung terus atau minimal trennya itu meningkat penjualannya. Jangan berfluktuasi seperti tahun 2016 sampai 2017 iki. Nah, inilah yang bisa disebut sebagai fenomena gap. Ada permasalahan yang dipotret oleh si penulis. Kalau nanti kamu bawa pendekatan ini ke skripsinya Mbak Yuli, itu bagus sekali Mbak. Misalkan Mbak Yuli mau meneliti di mana ya? Kafe yang sering kamu nongkrong di mana Mbak?
Paling janji jiwa itu, Pak. Misalkan Mbak Yuli meneliti ke janji jiwa, kamu dapat terkait dengan data penjualannya. Kamu cek tahun 2020 sampai 2021 itu seperti apa Pak penjualannya? Mbak, ini mergo corona sepi, terjadi fluktuasi. Pas sebelum corona, kuwi rame banget 2020 awal kuwi. Tapi saiki mulai 2020 akhir sampai ke awal 2021 kuwi malah sepi. Nah, kuwi malah jadi masalah. Kuwi bisa kamu angkat nih buat skripsimu, Mbak. Muncullah yang namanya problem penelitian. Harapannya kan janji jiwa ini laris terus, nah, mergo corona sepi, jadi masalah, jadi peluang untuk Mbak Yuli mengangkat sebagai skripsi. Nah, itu fenomena gap. Terus gimana dengan apa jenenge mau riset gapnya? Nah, riset gapnya itu studi terdahulu. Nah, ini saya ambil contoh ini. Jadi ceritanya toh Mbak, gampangannya satu paragraf ini cerita bahwa dek ben kuwi ana peneliti jenenge Prasetyo tahun 2013. Dia itu meneliti adanya pengaruh signifikan. Jadi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Tapi ada peneliti lain jenenge Kasim dan Abdullah 2010. Dek iki ngomong beda. Sing jenenge service quality kuwi, sing jenenge kualitas layanan kuwi ora iso mempengaruhi sing jenenge loyalitas pelanggan. Nah, berarti ada perbedaan nggak antara Prasetyo dan Kasim ini, Mbak? Ada, Pak. Ada toh? Prasetyo ngomong berpengaruh, Kasim ngomong ora berpengaruh. Masalah ora, Mbak? Bermasalah, Pak. Masalah toh, karena kita jadi bingung. Kita itu baca ini bingungnya ngene lho, Mbak. Loh, jane piye to iki? Sebenarnya sing jenenge kualitas layanan kuwi mempengaruhi loyalitas apa ora? Kok nggone Prasetyo 2013 ki ngomongnya berpengaruh. Nah, tapi iki ana wong liya jenenge Kasim. Dek iki ngomong kok ora berpengaruh. Loh, sing bener sing endi iki? Bingung aku. Muncul masalah. Kamu angkat deskripsi kamu bagus ini, Mbak. Berarti kamu bisa menunjukkan studi terdahulu seperti ini loh, Pak. Masih ada perbedaan, jarine berpengaruh, kok ini ngomongnya ora, lah jangan sebenarnya piye. Nah, makanya saya teliti di sini, Pak. Saya tuh pengen tahu sebenarnya kalau saya bawa ke konteks janji jiwa, sing jenenge pengaruh service quality ke customer loyalty ki piye to jane asline. Nah, itu Mbak yang disebut dengan riset gap. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini pengembangan hipotesisnya lengkap, Mbak. Nah, ini bener iki. Kalau sing ndek mau kan pengembangan hipotesisnya bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Iki Indonesia kayak aman nih, Mbak. Tinggal mbok tambahi 1-2 penelitian lain untuk variabel yang sama, wis dadi beda. Dicek plagiasi kena kurang dari 30% minggu. Soalnya apa? Itu wis bahasa Inggris kok. Iki mbok Indonesia kayak wis beda iki. Mbok tambahi siji loro artikel meneh wis dadi aman ini insya Allah. Lebih aman ini daripada yang tadi, yang kelotok tadi. Berarti ditambahi artikel gitu ya, Pak? Ben luwih beda lho Mbak maksudku. Ora sah akeh loro tok wis apik ya, Mbak. Lah kok carane goleki piye? Kamu search aja di Google Scholar. Service quality, customer satisfaction. Store atmosphere, customer satisfaction. Customer satisfaction, customer loyalty. Ngono bae siji-siji. Kok nek ketemu tambahno loro wae ngono wis dadi. Wis beda kuwi, Mbak. Iya, Pak. Terus apalagi ya? Ini udah ini wis pengujian statistik meneh. Ini podo sih keterangannya mau nanggo mediasi kan ngitungnya podo karo ngene Mas Rizky. Terus lagi nih. Oh, ini nih kesimpulannya apa? Nek menurut saya Mbak, keduanya itu bagus. Tapi dengan catatan kamu harus dapat indikator untuk kuesionernya dulu dan nyari objek penelitian yang pas. Kuesionernya itu pas Mbak. Kuesionernya itu harus tepat menggambarkan variabel yang kamu teliti. Karena di sini belum ada, kamu nyari di artikel yang lain. Kalau sing mau orang yang 15 mau Ostruk apa sapa mau ya kuwi downloadan muga-muga nang kono iso mbok nggo.
Nah, objek penelitian harus pas. Misalkan kamu tertarik ingin meneliti sama seperti yang kopi klotok, ya kamu cari yang di Solo Raya ini. Jangan kamu meneliti di luar Solo Raya karena itu nanti akan menghabiskan sumber daya yang kamu punya. Kamu punya waktu, tenaga, biaya yang juga bisa kamu optimalkan di Solo Raya. Kenapa harus nyari di luar Solo Raya? Nah, itu juga salah satu pertimbangan, Mbak. Kan ada dana juga kan, Mbak. Dulu udah pernah saya bahas ya keterbatasan penelitian ini. Iya, sudah, Pak. Nah, lali we paling. Udah lama soalnya, Pak. Ya, tidak apa-apa sambil jalan.